Kang Deddy itu terlalu kejam, sampai harus mematikan ladang bisnis oknum pegawai Samsat. Karena praktek lama yang biasanya dulu dimintai uang untuk bisa bayar pajak tanpa KTP pemilik lama. Kini skandal permainan busuk itu dijegal oleh surat edaran gubernur. Jika masih ada Samsat yang membandel, siap-siap saja akan terima konsekuensinya. Gara-gara tak menggubris surat edaran gubernur, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung dinonaktifkan. Ini adalah kode keras agar Samsat lain pun turut mengikuti kebijakannya. Gak ada alasan buat mempersulit, karena eranya sudah terbuka, rakyat pun sudah bisa mengawasi langsung. Dan sekalinya ada yang bermain lagi maka akan tamat. Jangan main-main dengan Kang Deddy. Pemprov sudah permudah bayar pajak tanpa KTP pemilik lama, tapi kenyataan di lapangan masih tetap dipersulit. Mendengar maraknya keluhan warga, Kang Deddy pun langsung sidak dadakan Samsat Soekarno-Hatta Bandung bikin para pegawai panas dingin, sekaligus menyarankan warga agar jangan ragu untuk memviralkan terhadap oknum yang mempersulit. Buntut dari kritikan ex-Bupati Garut terhadap kebijakan Kang Deddy, warga khawatir pengambil alihan jalan desa yang tadinya akan diprioritaskan di Kabupaten Garut, justru malah akan dialihkan ke kabupaten lain. Sampai ada dari salah satu warga menyarankan Rudi Gunawan agar menarik ucapannya, biar peluang dan harapan warga Garut yang jelas sudah di depan mata tak terbuang sia-sia. Ironis, niat baik Kang Deddy untuk mengambil alih jalan desa di Garut malah menuai kritikan tajam dari mantan Bupati Garut. Dengan dalih itu suatu bentuk pengurangan anggaran desa. Lalu mengapa jalanan di Garutko pada hancur dengan anggaran yang begitu besar selama 2 periode di masa kepemimpinannya? Sampai maraknya postingan jalan rusak ketimbang kabupaten lainnya. Pertanyaannya, perlukah pengambil alihan jalan desa apa memang masih mau bertahan dengan sistem pola lama? Pemerintah yang memperbaiki preman yang menikmati, Kang Deddy geram kecam keras praktek pungli di jembatan Cirahong. Bahkan jika aksinya masih tetap berulang tanpa segan akan dipidanakan, sebagai bentuk efek jera atas tindakan yang merugikan masyarakat. Momen pertemuan hangat terjadi saat Ahmad Lutfi menyalami Kang Deddy. Di antara keduanya pun tampak terlihat begitu akrab, hingga membuat netizen auto salpok, seolah menjadi sinyal agar jangan dibanding-bandingkan lagi. Semoga aja ke depan bisa lebih bijak berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memajukan provinsinya masing-masing. Gubernur kok jarang ngantor, bukannya duduk enak cukup terima laporan dari bawahan. Ini malah lebih memilih bergelut dengan debu ketimbang meja mewah. Ternyata begini cara kerja cepat dan taktis ala Kang Deddy dalam menyelesaikan problem bangsa ini. Dengan naon aing di ruangan ngolkeun AC, mending muter ke setiap tempat. Naon masalah, bereskeun. Naon masalah, bereskeun. Aing dipilih jadi gubernur, lain gubernur mengajukan kursi, tapi gubernurnya nyejahterakeun rakyat. Kang, taruh dulu. Dudukkan dulu. Pak Kang Deddy. Sini. Apa yang dilakukan bapak-bapak itu melarang, menghentikan ibadah, bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang patut dicatat bahwa orang beribadah itu tidak perlu izin, tidak perlu minta izin ke siapapun, bahkan ke negara. Karena ibadah adalah urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Ibadah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba, dan juga ekspresi kecintaan seorang hamba menyembah Tuhannya, yang tidak boleh dan tidak bisa dilarang oleh siapapun, bahkan oleh negara, karena beribadah adalah hak dasar manusia itu. Kemudian ibadah tersebut dilaksanakan di hak milik pribadi atau kelompok. Saya lihat ada Plang Gekira, Gerakan Kristiani Indonesia Raya, yang merupakan sayap dari Partai Gerindra. Lantas kenapa orang beribadah, orang berdoa di sana dilarang? Kalau tempat itu fasilitas umum atau milik negara atau milik pemerintah, mungkin bisa dijadikan dalih untuk menghentikan ibadah. Tapi pada prinsipnya ibadah itu tidak perlu izin. Tempat tersebut adalah rumah doa, bukan disebut gereja. Kalau gereja, rumah ibadah, ya mungkin harus ada izin, ada aturan. Tapi orang beribadah tidak perlu izin. Dan juga Nabi besar Muhammad SAW, ketika ada utusan dari Najran, kelompok Kristiani yang datang kepada beliau, kelompok Kristen dari Najran itu mau ibadah, Nabi besar Muhammad SAW mempersilahkan salah satu pojok di Masjid Nabawi digunakan sebagai kebaktian, sebagai ibadah. Sekarang kalau ada saudara-saudara kita umat Kristen, orang Islam tidak perlu menyediakan masjid sebagai ibadah orang-orang Kristen seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Cukup kita sama-sama melindungi dan menjaga kerukunan. Kenapa ya? Di Indonesia ini kan sistemnya presidensial. Kalau kita merujuk ke negara-negara yang politiknya mapan dengan sistem yang sama, itu oposisinya kan selalu kuat ya. Kayak di Amerika, di Korea Selatan gitu. Oposisinya itu kuat.
Jadi ya kebijakan pemerintah itu nggak asal molos aja, ada perdebatan gitu di sana. Sehingga masyarakatnya tahu nih kebijakan ini bagus atau enggak. Tapi kalau di Indonesia, itu kenapa ya? Partai-partai di luar pemerintah, itu kok kayak cemen banget. Layu, kayak takut lapar gitu. Apa nggak enakan kali ya? Atau sistemnya nggak beres? Bukannya jadi aktor untuk mengcounter gagasan atau ide dari eksekutif, ini malah kayak cari aman gitu. Asal menguntungkan setuju, nanti rakyat marah, pura-pura nggak setuju. Padahal dia juga gitu pelakunya, yang ngesahin gitu maksudnya. Akhirnya apa? Muncullah kelompok-kelompok di luar sistem ya, yang non partai, pengkritik pemerintah dengan keras. Tapi karena dia di luar sistem, akhirnya terjebak sendiri gitu dengan ide-ide yang inkonstitusional. Muncullah ide makar, kudeta, ya karena mereka mungkin kecewa gitu ya dengan DPR-nya, dengan parlemennya yang nggak bisa mewakili gagasan dia. Dan akhirnya karena di luar sistem, pemerintah juga ya terjebak gitu. Akhirnya ya mereka dapat teror, mereka ya pada ditangkap gitu kan. Karena mereka nggak punya kewenangan gitu, nggak punya wewenang untuk mengadu gagasan dia di parlemen DPR. Jadi inilah guys ya realitanya. Gimana menurut kalian? Bagusnya ada oposisi atau enggak sih? Pendukung Prabowo sini ngumpul. Pendukung sebelah nanti dulu, ini konten bukan untuk kalian. Pertama kita dengarkan dulu pernyataan dari Presiden Prabowo. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Jadi intinya Presiden Prabowo itu ya nggak apa-apa kalau mau di impeachment, karena itu legal, intinya gitu ya. Tapi pertanyaannya secara politik, emang bisa? Oke, kita gas simulasikan ya. Anggaplah Presiden Prabowo dituduh melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan ya. Nah, prosesnya kan dimulai dari DPR. Total kursi di DPR kan ada 580 kan, dan syarat minimal lolos harus 2/3 atau kalau dihitung-hitung itu sekitar 387 kursi atau suara. Anggaplah dari oposisi ada yang mengusulkan. Nah, untuk siapa oposisinya, kita berpatokan sama Pilpres kemarin aja ya. Ada PDIP dengan 110 kursi, terbanyak BTW. Ada Nasdem dengan kursi 69, PKS 53, dan PKB 68. Kalau semua partai ini bergabung, totalnya baru 300 guys. Jadi belum cukup, belum memenuhi syarat untuk 2/3 tadi ya. Anggaplah tiba-tiba Demokrat ikutan gabung. Demokrat punya kursi 44. 300 tambah 44 berarti 344. Itu pun masih jauh dari 387. Sedangkan di pemerintah hanya perlu mengamankan 2 partai doang guys, yaitu partainya Pak Bahlil atau Partai Golkar dengan 102 kursi dan juga Partai PAN 44 kursi. Itu udah aman. Jadi secara hitung-hitungan politik hampir mustahil kalau Presiden Prabowo itu di impeachment melalui DPR. Jadi jelas ya, dengan hitung-hitungan terburuk pun Presiden Prabowo itu terlalu kuat untuk di impeachment di DPR. Jadi gimana pendukung Presiden Prabowo? Udah tenang kan? Follow dong.